Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianti dari Profesi Nurse dengan NIM P01720424064. Di sini saya akan menjelaskan apa itu isolasi sosial. Nah, isolasi sosial adalah kondisi kesendirian yang dialami seseorang dan memiliki persepsi di mana orang lain serta lingkungan sekitar dapat mengancam kehidupannya. Lalu, isolasi sosial itu ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan independen dengan orang lain. Yang kedua itu apa penyebab isolasi sosial? Penyebabnya itu ada 5. Yang pertama itu penyakit kronis, yang kedua mengalami kejadian traumatis, yang ketiga itu menggunakan media sosial secara berlebihan, yang keempat tinggal di daerah terpencil, yang kelima gangguan kesehatan mental. Lalu apa itu faktor predisposisi pada isolasi sosial? Predisposisi pada isolasi sosial itu ada 3, yaitu pertama, tahap perkembangan. Pada dasarnya kemampuan seseorang untuk berhubungan sosial berkembang sesuai dengan proses tumbuh kembang mulai dari usia bayi sampai dewasa lanjut untuk dapat mengembangkan hubungan sosial yang positif. Yang kedua, faktor biologis meliputi riwayat genetik, status nutrisi, status kesehatan secara umum, sensitivitas biologi, dan terpapar racun. Yang ketiga, faktor sosial kultur, yaitu isolasi yang merupakan faktor utama dalam gangguan berhubungan. Selanjutnya, apa itu faktor predisposisi pada isolasi sosial? Yaitu ada 3. Yang pertama, faktor eksternal, contohnya adalah stresor sosial budaya, yaitu stres yang ditinggalkan oleh faktor sosial budaya seperti keluarga. Yang kedua, faktor internal, contohnya adalah stresor psikologis, yaitu stres yang terjadi akibat kecemasan yang berkepanjangan dan terjadi kebersamaan dengan keterbatasan kemampuan individu untuk berpisah untuk mengatasinya. Yang ketiga, penilaian stresor. Yang pertama, respon kognitif, yang kedua, respon afektif, yang ketiga, respon fisiologis, yang keempat, respon perilaku. Terus, apa itu manifestasi isolasi sosial? Itu ada gejala subjektif dan kedua gejala objektif. Yang pertama itu subjektif. Klien mencerita perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Yang kedua, klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Yang ketiga, respon verbal kurang dan sangat singkat. Yang keempat itu klien mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain. Selanjutnya, klien merasa bosan dan lambat menghabiskan waktu. Selanjutnya, klien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Nah, yang kedua itu apa gejala subobjektifnya? Seperti klien banyak diam dan tidak mau bicara, tidak mau mengikuti kegiatan, banyak berdiam di kamar, klien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, klien tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal, kontak mata berkurang dan spontan, ekspresi wajah kurang berseri, terus mengisolasi diri. Selanjutnya, apa itu penata laksanaan isolasi sosial? Yang pertama, terapi farmakologi, yang kedua terapi psikososial, yang ketiga itu terapi individu, yang keempat terapi aktivitas kelompok, yang kelima terapi okupasi, yang keenam terapi psikoreligius, yang keenam itu terapi rehabilitas, yang kedelapan itu program intervensi keluarga. Selanjutnya, apa itu psikopatologi pada isolasi sosial? Yaitu salah satu gangguan yang berhubungan sosial, diantaranya perilaku menarik diri atau isolasi yang disebabkan oleh perasaan tidak berharga yang bisa dialami klien dengan latar belakang yang penuh dengan permasalahan, ketegangan, kecewaan, dan kecemasan. Perasaan tidak berharga menyebabkan klien makin sulit dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain. Akibatnya klien menjadi regresi atau mundur, mengalami penurunan dalam aktivitas dan kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kebersihan diri. Lalu di sini saya akan menjelaskan itu konsep dasar asuhan ISOS, keperawatan ISOS.
Yang pertama itu identitas klien, meliputi nama klien, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, tanggal MRS, informan, tanggal pengkajian, nomor rumah klien, dan alamat klien. Yang kedua, keluhan utama dan alasan masuk. Itu keluhan biasa berupa menyendiri atau menghindar dari orang lain, komunikasi kurang atau tidak ada, berdiam diri di kamar, menolak interaksi dengan orang lain, tidak melakukan kegiatan sehari-hari, dan dependen. Yang ketiga itu faktor predisposisi, kehilangan, perpisahan, penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak terrealisasi, terus kegagalan atau frustasi berulang, tekanan dari kelompok sebaya atau berupa seperti struktur sosial. Aspek fisik atau biologis, hasil pengukuran data vital seperti TTV, TD, nadi, suhu, pernafasan, TB, BB, dan keluhan fisik yang dialami oleh klien. Yang terakhir, aspek psikososial, yaitu genogram yang menggambarkan tingkat generasi atau 3 generasi. Konsep diri yaitu citra tubuh, identitas diri, peran, ideal diri, harga diri, status mental, kebutuhan, persiapan pulang. Saya mengambil diagnosa keperawatan itu ada 3, yaitu isolasi sosial, yang kedua defisit perawatan diri, yang ketiga itu harga diri rendah. Langkah-langkah kegiatan keperawatan yaitu di hari pertama, hari kegiatan itu penyebab menarik diri. Lalu tujuan hariannya itu klien mampu menyebabkan penyebab menarik diri. Terus hari kedua itu mempraktikkan cara berkenalan dengan satu orang. Tujuannya itu untuk klien dapat mempraktikkan cara berkenalan dengan satu orang. Lalu di hari ketiga itu klien dapat memasukkan kegiatan berbincang-bincang dengan 2 orang atau lebih. Tujuannya untuk klien dapat berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Yang hari keempat itu klien dapat berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Tujuannya itu sama aja seperti klien dapat berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Hari kelima, keluarga mampu merawat pasien dengan isolasi sosial di rumah. Tujuannya itu masalah isolasi sosial, dampaknya pada pasien. Terus evaluasi pada isolasi sosial. Itu evaluasi hasil dari sunatif dilakukan dengan membandingkan respon klien. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP atau SOAP sebagai pola pikir. Itu S-nya respon subjektif klien terdapat tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. O-nya respon objektif klien terdapat tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. A-nya analisis ulang atas data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan apakah masalah masih tetap atau muncul masalah baru atau data kontradiksi dengan masalah yang ada. Terus yang P-nya itu perencanaan atau tindak lanjut berdasarkan hasil analisis pada respon hasil atau respon klien. Rencana tindak lanjut dapat berada yaitu A. Rencana teruskan jika masalah tidak berubah. B. Rencana dimodifikasi jika masalah tetap. Baiklah, itulah penjelasan dari materi tentang isolasi sosial dari saya. Bila kurang saya mohon maaf, bila salah saya mohon ampun. Saya tutup, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.